Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yesu. Oke, kali ini kita akan bercerita lagi tentang cerita-cerita lucu Mukidi. Kita ketahui bahwa Mukidi adalah tokoh fiksi yang sudah terkenal dan disukai masyarakat. Cerita-cerita tentang Mukidi sangat viral di media sosial sehingga menjadi trending topik dan disukai oleh masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan mendengar cerita lucu tentang Mukidi berikut ini. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yesu. Kali ini Mukidi sedang melancong berlibur ke Arab. Seperti orang Indonesia pada umumnya, Mukidi juga ikut tur naik onta. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau onta di Indonesia posisi bilang duduk, ontanya kemudian duduk, berdiri, lalu dia berdiri. Kalau di Arab beda. Kemudian Mukidi bingung. Dia ingin menyuruh ontanya duduk, duduk. Ontanya tetap diam aja. Berdiri, berdiri, tetap nggak mau bergerak. Kemudian dia bertanya kepada pawang onta, "Pak, gimana caranya memerintah onta ini untuk duduk?" "Bilang aja bismillah," kata pawangnya. Lalu Mukidi bilang bismillah, lalu ontanya duduk. Setelah onta duduk, Mukidi lalu menaiki onta tersebut. Kemudian setelah Mukidi naik di atas onta, ontanya langsung berdiri. Mukidi lalu menepuk punggung-punggung onta, ditepuk-tepuk, tapi ontanya tetap diam aja. Lalu Mukidi tanya ke pawangnya, "Pak, bagaimana biar onta ini bisa berjalan?" "Oh, bilang aja bismillah." Oke, kata Mukidi. Lalu Mukidi bilang bismillah, lalu onta bisa berjalan. Wah, akhirnya hati Mukidi senang. Onta berjalan pelan-pelan dengan pawang berjalan di samping Mukidi. Lalu Mukidi bertanya, "Biar jalannya lebih cepat bagaimana, Pak?" "Bilang aja alhamdulillah," kata pawang tersebut. Kata pawang onta, "Bilang alhamdulillah." Lalu saking senangnya Mukidi bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu onta berlari lebih kencang, lebih cepat. Saking senangnya onta berlari terus, Mukidi bilang alhamdulillah. Onta semakin cepat berlari. Akhirnya sang pawang ketinggalan. Jadi tertinggal karena ontanya berlari semakin cepat. Lalu pawangnya bingung, "Waduh, bagaimana ini? Belum saya kasih tahu cara memperhentikan onta. Kalau berhenti, ontanya itu harus bilang innalillahi." Dengan berteriak, lalu sang pawang bilang, "Mukidi, jangan lupa bilang innalillahi kalau berhenti." Karena Mukidi dan ontanya sudah berlari jauh, tidak terdengar. Mukidi akhirnya melihat jurang ada di depannya. Ada jurang dalam. Saking takutnya, dia berhenti, stop, bilang ke ontanya, "Stop, hop, stop." Tapi onta tetap berlari. Karena udah semakin dekat jurangnya, tanpa sengaja, otomatis Mukidi saking paniknya dia bilang innalillahi sambil memejamkan mata. Akhirnya onta berhenti. Lalu Mukidi membuka matanya. Jadi onta berhenti tepat di pinggir jurang. Karena Mukidi bilang innalillahi, otomatis ontanya berhenti. Saking senangnya berhenti nggak jadi masuk jurang. Lalu Mukidi bilang
Alhamdulillah. Oke, kita akan ke cerita selanjutnya. Istri Mukidi yang bernama Markonah, menjelang Idul Fitri, dia membeli kosmetik ajaib, kosmetik yang dari luar negeri, biar tampil lebih muda katanya. Oleh sales girlnya, jadi oleh salesnya ini digaransi bahwa jika Ibu Markonah memakai kosmetik ini, maka akan bertambah jauh lebih muda, kata salesnya. Wah, Markonah sangat tertarik. Kemudian dia akhirnya membeli kosmetik ajaib ini yang berasal dari luar negeri. Menjelang Idul Fitri, kemudian Markonah menghabiskan waktu berjam-jam make up di depan kaca, di depan cermin, untuk memakai kosmetik ajaib tersebut. Setelah selesai, lalu Markonah menemui suaminya, Mukidi. Mas Mukidi, aku mau tahu penilaianmu, bagaimana make upku? Mukidi bilang, make up yang mana? Yang ini yang baru saya pakai, kata Markonah. Lalu Mukidi memberikan argumennya, memberikan penilaian terhadap kosmetik yang dipakai istrinya. Sekarang wajahmu berubah seperti gadis 20 tahun, kata Mukidi. Penampilanmu menjadi lebih muda 18 tahun. Markonah bangga tersenyum tersipu-sipu. Lalu Mukidi bilang, kalau dilihat dari jarak dekat maupun jarak jauh, bertambah muda 15 tahun. Wah, Markonah bertambah senyum, dia senang sekali. Lalu Markonah bilang, Mas Mukidi ini bisa aja sih, masa sih Mas? Lalu Mukidi menjawab, tunggu, aku mau ngambil kalkulator dulu, mau saya jumlah semuanya. Oke, kita kembali ke cerita lucu Mukidi selanjutnya. Kali ini Mukidi dan Markonah pulang dari acara reuni kecil teman-teman Mukidi, yaitu reuni kecil antara Mukidi, Wakijan, dan Tukiman. Setelah reuni selesai, Markonah dan Mukidi pulang ke rumah. Di perjalanan, Markonah bertanya sama Mukidi, Mas Mukidi, tadi kok pada cekikian, pada tertawa sih? Pada waktu ngomongin masalah kodok, ada apa sih Mas? Kata Markonah penasaran. Kok ngomongin injek kodok, masalah kodok ini kok pada cekikian? Markonah penasaran. Lalu Mukidi bercerita tentang hal tersebut. Jadi gini ceritanya, pada waktu dulu kami bertiga ingin menanyakan masalah jodoh kepada Mbah Joyo. Kami bertiga, aku, Wakijan, dan Tukiman pergi ke Mbah Joyo menanyakan tentang jodoh. Pada saat terakhir kami mau pulang, Mbah Joyo berpesan, kalau nanti pulang, kata Mbah Joyo, hati-hati, jangan sampai nginjek kodok. Itu pesannya Mbah Joyo. Kalau pulang hati-hati, jangan sampai menginjak kodok. Lalu kami pun pulang bertiga. Tanpa kami sengaja, padahal sudah berhati-hati, Wakijan menginjak kodok pulangnya. Tak berselang lama, Tukiman pun juga nginjek kodok. Hanya Mukidi yang lolos
sampai rumah tanpa menginjak kodok. Kami bertiga akhirnya bingung berpikirkan apa ini akan terjadi nih, karena kami telah menginjak kodok, padahal pesannya Mbah Joyo jangan sampai menginjak kodok. Akhirnya kami lama-kelamaan akhirnya cuek aja. Mungkin ini cuma takhayul, nggak terjadi apa-apa, cuma takhayul ini, kata Wakijan sama Tukiman. Lalu setelah 5 tahun berlalu, setelah 5 tahun Wakijan menikah. Begitu juga Tukiman. Ternyata istri mereka rupanya jelek dan bawel. Wakijan istrinya jelek dan bawel, Tukiman pun juga sama, istrinya jelek dan bawel. Baru kami menyadari, ternyata pesan dari Mbah Joyo benar-benar terbukti. Begitu nah Markona, kata Mukidi ke istrinya, ke Markona. Lalu Mukidi bilang sama istrinya, kamu percaya nggak nah Markona tentang takhayul ini? Itu kan sebenarnya nggak perlu dipercaya. Lalu Markona bilang ke Mukidi, kalau aku sih mas, ya percaya. Loh, kamu percaya? Kata Mukidi. Markona menganggukkan kepalanya. Aku percaya mas, 100% percaya. Karena aku dulu juga nginjek kodok, kata Markona. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Suatu hari, Markona akan membuat kue. Lalu, dia berbelanja ke toko. Penjaga tokonya seorang wanita. Lalu, Markona bertanya kepada penjaganya. Mbak, jual telur? Kata Markona. Gak ada bu, jawab penjaganya. Lalu Markona balik pergi. Gak berselang lama, sekitar 3 menit balik lagi ke tokonya. Kemudian bertanya lagi, Mbak, ada gula pasir? Tanya Markona. Gak ada bu, jawab penjaganya. Lalu Markona balik lagi. Tiba-tiba 1 menit kemudian dia berpikir. Dia balik ke tokonya lagi. Kemudian dia bertanya, kalau tepung terigu ada nggak mbak? Nggak ada bu, nggak ada. Lalu Markona menggerutu, ngomel dia, telur nggak ada, gula pasir nggak ada, terigu juga nggak ada. Kenapa kok nggak jualan sih mbak? Lalu penjaganya dengan tersenyum menjawab, ibu kan salah masuk toko. Ini kan apotek bu. Ini kan apotek.